Itu yang terjadi, mahabbah, cinta, wala. Kita sekarang diajarkan untuk saling mengasihi, mencintai satu sama lain. Muslim, akhul muslim, muslim dengan muslim lain bersaudara. Nabi yang mempersaudarakan kita. Terus setan dari mana yang ingin memecah belah kita? Nabi sudah mempersaudarakan kita. Terus ada yang memecah belah kita? Setan dari mana yang mau memecah belah kita? Allah Ta'ala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin bersaudara. Terus iblis dari mana yang ingin memporak-porandakan persaudaraan kita? Apa yang menipu kita? Dan siapa yang menipu kita hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita? Hingga kita rela menjadi saling mendengki, saling membenci, saling memprovokasi, saling menghasut. Apa? Duniakah? Hartakah? Kekuasaankah? Jabatankah yang membuat kita mengorbankan kebersihan hati hingga kita saling membenci, saling mendengki? Wallah, dunia seisinya enggak sebanding hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita. Sungguh, mau itu harta, tahta, dunia, tapi sampai membuat kita saling membenci, saling mendengki, sial, membawa kerugian. Gara-gara harta, tahta, jabatan, ketinggalan sholat jamaah, sial. Gara-gara tahta, harta, jabatan, mengeluarkan kata-kata yang kotor, cacian, makian, namimah, provokasi, sial, gak membawa keberuntungan. Jika memang menginginkan hal-hal demikian, jangan menggunakan cara yang haram. Mau harta silahkan, mau kekuasaan silahkan. Walaupun Nabi bilang innakum satahrisun 'alal imara wa innaha satakun 'alaikum nadama yaumil qiyamah. Kalian akan mengejar-ngejar kedudukan dan besok akan menjadi penyesalan bagi kalian besok di hari kiamat. Tapi kalau memang mau dicari juga, carilah dengan cara yang baik. Bukan dengan cacian, makian, merugikan masyarakat, memecah belah, saling bermusuhan, saling memprovokasi, menimbulkan keributan. Ini tadi kita bilang di Masjid Polres, kita katakan di situ bahwasanya orang kalau mau bikin rusuh, sekali ceramah, 2 kali ceramah juga bisa, gampang, mudah. Tapi bikin aman itu yang sulit. Nggak cukup 10, 100, 200 kali ceramah, nggak cukup sebulan, 2 bulan, nggak cukup setahun, 2 tahun. Negara kalau sudah rusuh, mengamankannya itu sulit, berat. Dan kita, umat Nabi Muhammad, itu identitas kita, jati diri kita, kita umat Nabi Muhammad, kita muslim, kita mukmin, itu jati diri kita. Tahu, jati diri kita bukan cuma sekedar label doang, tapi ada hakikatnya. Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Itu muslim yang asli. Al-mu'min, mukmin yang asli, mukmin yang sejati, man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim, yang membuat manusia lain, man aminahun nas. Nabi enggak bilang man aminahul muslimun. Man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman terhadap harta mereka dan kehormatan mereka, enggak ganggu orang lain. Itu muslim sejati, mukmin sejati. Ini identitas kita, kita jaga keimanan dan keislaman kita. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam keimanan dan keislaman tersebut, yang merupakan jati diri kita, kita diajarkan untuk mengasihi, untuk bersaudara, untuk menjaga. Dan profesi kita sebagai umat Nabi, pecinta Nabi Muhammad, membawa salam, membawa damai, mempersatukan, bukan memecah belah. Adapun memecah belah bukan identitas Islam, bukan jati diri seorang mukmin, bukan jati diri seorang ahli ilmu, bukan jati diri santri, apalagi ulama. Bukan, tidak betul yang seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berhasil mendamaikan, "Lau allafta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakin Allah allaf bainahum." Yang mana Rasulullah sukses ketika mempersatukan orang-orang yang berselisih, didamaikan. Allah yang mendamaikan mereka melalui tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah menyebutkan sebuah profesi yang lain kebalikannya.
profesi memecah belah, menimbulkan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, ini profesinya siapa? Langsung Allah secara belak-belakan menyatakan, innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian al-adawah, permusuhan. Pengen kalian saling bermusuhan. Wal baghdha, kebencian, saling benci satu sama lain. Metodenya pakai apa? Macam-macam. Fil khamri wal maisir. Di dalam minuman keras, dalam perjudian. Dan bukan itu saja, banyak metode yang dipakai. Udah ada yang lebih memabukkan lagi daripada harta. Ada yang lebih memabukkan lagi daripada perjudian, daripada minuman keras. Apa? Hubbur riyasah, cinta kepada kedudukan. Cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, nah itu lebih memabukkan lagi. Tanpa minum orang mabuk, lupa. Udah nggak sadar, lupa sama Islamnya, lupa sama imannya, lupa sama Nabi Muhammad SAW, lupa sama persaudaraannya. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Itu misinya syaitan. Itu yang dilakukan syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga Nabi Muhammad SAW, beliau bilang dalam hadis sahih, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratul Arab fa in yatma fi syai'in fa fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan putus asa, enggak punya harapan. Dia udah putus harapan, tidak berharap untuk disembah kembali di jaziratul Arab secara khusus ataupun penjuru lain secara umum. Begitu muslimin, misinya syaitan, dia enggak berharap untuk disembah. Dulu berharap untuk muslimin menyembah dia, berbuat syirik. Itu dulu. Tapi sekarang setelah Islam datang, berganti misi, udah nggak mungkin, nggak bisa. Beralih misi. Apa misinya? Dia cari perbuatan apa yang mirip-mirip dengan kesyirikan, yang mendekati, yang dosanya gede. Ya paling nggak bisa mencapai dosa syirik, ya mendekatilah. Apa usaha yang paling ampuh, begitu, yang kejahatannya mendekati kesyirikan, dicari-cari tahrish. Tahu tahrish? Tahrish provokasi, namimah, adu domba, membawa omongan, ucapan untuk kedua kelompok saling bermusuhan, saling dengki, saling benci, saling marah satu sama lain. Hadza misinya syaitan, ini upayanya syaitan, waliyadzubillah min dzalik. Dan kita umat Nabi Muhammad sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai ahlul ilm, kita punya profesi, kita punya tugas. Apa tugas kita? Menggagalkan usahanya syaitan. Dia berharap berpecah belah, gagalkan. Enggak ada pecah belah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kepada kita, aya'jaz ahadukum ayyakuna mithla Abi Dhamdam. Apa enggak mampu salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdam? Siapa Abu Dhamdam? Keluar dari rumahnya mau sedekah, enggak punya duit. Maka dia berkata, al-yawm atasaddaq bi'ardi. Saya mau bersedekah enggak punya uang. Kalau begitu hari ini saya bersedekah dengan kehormatan saya. Yang gosipin saya, yang ngatain saya, yang memprovokasi saya, semua sudah saya maafkan. Itu sedekahnya saya. Masya Allah. Apa jadi hina dia? Apa pengecut dia? Apa lemah dia? Lah. Itu pribadi sejati dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana diwahyukan oleh Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambil maaf, perintahkan dengan kebaikan, berpaling anil jahilin. Siapa itu al jahilin? Dari orang-orang bodoh yang memprovokasi, yang memancing, yang memaki, mencaci, jangan dianggap, jangan pedulikan mereka. Nabi bahkan diajarkan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila antara engkau jumpa dengan orang yang antara dia denganmu ada permusuhan, begitu, maka anggap itu bagaikan sahabat karibmu. Perlakukan dia dengan sayang, dengan cinta. Jangan anggap seolah-olah ini musuh. Cairkan suasana. Dan itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Datang Ikrimah bin Abi Jahal ke Madinah. Datang Ikrimah bin Abi Jahal mau jumpa dengan Rasul SAW, mau masuk Islam. Abu Jahal ayahnya adalah Fir'aun dari umat Nabi Muhammad. Lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Musa waktu dia ditenggelamkan, dia bilang, mantu bima amana bihi Banu Israil. Aku beriman
dengan Tuhannya Bani Israel waktu dia tenggelam. Tapi Abu Jahal waktu dalam sakaratul maut, dia masih bilang, sampaikan kepada Muhammad, dia musuh saya di dunia dan di akhirat. Sampai seperti itu. Sampai dia bilang, kalau kamu potong leher saya, potong jangan dari ini dekat ke kepala, potong nih sampai yang kebagian yang dekat ke dada, biar tahu kepala saya besar. Sampai seperti itu. Fir'aun dari umat ini yang lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa, gangguan, kezaliman dilakukan. Itu anaknya Ikrimah datang mau masuk Islam. Nabi Muhammad bilang kepada sahabat, "Hadza Ikrimah aqbal alaikum." Ikrimah akan datang kepada kalian musliman. Datang untuk masuk Islam. Fala tadhkur abahu bisu. Jangan sebut-sebut bapaknya dengan keburukan. Udah, tutup buku tentang ayahnya, jangan ceritain. Begitu, jangan ungkit-ungkit. Sampai Nabi Muhammad berpesan secara umum kepada sahabat, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Jangan kalian mencaci maki orang-orang musyrikin yang sudah mati. Jangan dicaci maki. Yang terganggu yang hidup, ada anaknya masuk Islam, kerabatnya masuk Islam, saudaranya masuk Islam. Kalian caci yang maki, yang terpancing ini mereka. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang dicaci maki siapa? Musyrikin, orang yang mati dalam keadaan kafir, jangan dicaci. Nah ini apalagi yang muslim, boleh nggak kita maki? Yang musyrik aja sudah mati, nggak boleh kita maki. Apalagi yang muslim, nggak boleh kita mencaci mereka. Sibabul muslim fusug wa gitaluhu kufur wa la'anuhu kagatlihi. Hadza fil Bukhari. Mencaci muslim lain adalah kefasikan. Memerangi dia, menghalalkan darahnya, kufur. Kekufuran. Dan melaknat muslim lain sama seperti membunuh dia dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Haram, haram. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad kita baca dalam Syama'il Maulid, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kalau di situ ada orang yang memiliki ghirah, kecemburuan dalam Islam, sungguh enggak ada orang yang lebih ghirah daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah teladan dalam ghirah, dalam kecemburuan, dalam pembelaan kepada agama. Nabi Muhammad adalah teladan dalam amr ma'ruf. Nabi Muhammad adalah orang yang paling hebat, paling tegas dalam nahi mungkar. Enggak ada yang lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejuang yang paling berani dalam peperangan, beliau maju ke bagian paling depan di atas kudanya, di atas keledainya sambil berkata, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi, tidak dusta. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan segala ketegasan dan kehebatan beliau, keberanian beliau, adakah sebutkan satu cacian yang keluar dari mulut Nabi Muhammad waktu terhadap musyrikin di Mekah? Sebutkan satu cacian kepada munafikin di Madinah? La yaqul wa la yaf'al illa ma'rufa. Lahul khuluqus sahal wa lafdhul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal. Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al-abu syafiqur rahim lil yatim wal armalah wa lahu ma'suhlati akhlaqihi al-haibatul gawiyyah allati tarta'idu minha faraizul agwiya'i minal bariyah. Sallallahu alaihi wasallam. Semua yang keluar harum, indah. Itu teladan kita Nabi Muhammad SAW. Marah, boleh marah atas nama agama, tapi marahnya mirip sama Nabi Muhammad, jangan mirip setan. Motivasi kemarahannya sama seperti motivasi kemarahannya Rasulullah SAW. Nabi marahnya bukan karena politik, bukan karena harta. Ditawarkan tahta, ditawarkan harta, ditawarkan jabatan, Nabi Muhammad menolak, tidak mau. Enggak mau itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu perangnya beliau. Wa kana al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, putra dan khalifah daripada Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, itu datang presiden, sultan datang kepada beliau. Itu sultan datang bilang, "Syekh ya Habib, ana jitaib ilallah. Saya datang untuk bertaubat. Ini jabatan kesultanan saya serahkan kepada engkau. Ambil untuk kamu. Mau kamu pakai, mau kamu kasih anakmu, kasih muridmu, kasih pembantumu, siapapun, saya serahkan. Sudah, saya enggak mau ikut-ikut ini lagi."
Maka Imam Husain dibilang, lah, saya nggak mau